Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, tergantung kapan kalian tonton video ini. Saya Bias, kalian tahu lah siapa saya. Uh, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait kota, karena ternyata banyak di angkatan 2020 yang masih belum paham mengenai apa itu kota, cara ngambilnya seperti apa, lalu mata kuliah apa yang harusnya diambil. Nah, itu ternyata kan masih banyak yang belum paham nih. Daripada saya jelasin satu-satu ke dosen, terus nanti dia nanya lagi, ya dia masih nggak paham dan lain sebagainya. Jadi saya berinisiatif untuk membuat video ini supaya kalian mudah-mudahan bisa jauh lebih paham setelah saya jelaskan mengenai apa itu kota. Nah, jadi kota itu sebenarnya singkatan dari kelas open to all. Nah, ini sebenarnya salah satu kurikulum unggulan di UPJ yang berisi mata kuliah tanpa prasyarat yang dibuka oleh 10 program studi. Nah, program studinya jelas yang ada di UPJ ya, mulai dari program studi akuntansi, manajemen, arsitektur, dan sebagainya. Nah, kalian ini bebas untuk mengambil mata kuliah tersebut dari berbagai angkatan maupun berbagai prodi. Tapi nanti memang uh, khusus untuk angkatan 2019 itu ada sedikit perubahan. Nanti saya akan jelaskan. Nah, sebenarnya banyak yang suka tanya, kenapa sih kita harus ribet banget ngambil kota? Kenapa harus belajar segala dari prodi lain misalnya? Kenapa juga harus repot-repot ngambil mata kuliah lain, padahal kan mata kuliah prodi itu sebenarnya lebih penting misalnya. Nah, jadi sebenarnya tentu nggak sembarangan ya kita mengadakan yang namanya kelas open to all ini. Yang pasti gini, dengan kalian bisa mengambil mata kuliah dari prodi lain, maka itu pasti akan satu menambah wawasan kalian. Yang kalian tahu misalnya itu nggak cuma sekedar ilmu komunikasi aja, yang kalian tahu bukan cuma sekedar PR jurnalistik, tapi kalian juga tahu apa sih yang dipelajari di prodi lain, atau misalnya kalian juga bisa mendapatkan wawasan pengetahuan yang bisa justru malah mendukung materi perkuliahan kalian di prodi Ilkom. Misalnya gini, kalian akan mengambil mata kuliah misalnya salah satunya dari prodi psikologi. Nah, di prodi psikologi itu ada mata kuliah juga yang erat kaitannya, yaitu mata kuliah misalnya komunikasi dan perilaku manusia, lalu ada komunikasi interpersonal. Ada juga yang namanya komunikasi lingkungan, karena di psikologi seingat saya juga ada psikologi lingkungan. Nah, itu akan sangat membantu kalian, entah itu misalnya lebih memahami dengan materi yang ada di prodi, atau justru kalian mendapatkan hal-hal baru. Oh, ternyata kalau misalnya komunikasi interpersonal dilihat dari sisi psikologis itu seperti ini loh, gitu. Jadi kalian punya berbagai macam pengetahuan. Kalian hidup di kota urban, kalian tidak sendirian, kalian akan bekerja nanti di tempat di sebuah perusahaan besar misalnya, kalian akan ketemu dengan banyak orang-orang dari berbagai bidang. Nah, kalian udah tahu nih kira-kira bidang mereka seperti apa yang mereka kerjakan. Oke. Terus kalian juga nantinya bisa tahu keterkaitan di antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain. Kalian bisa mengaplikasikan misalnya mata kuliah dari prodi lain. Contohnya gini, kalian harus mengambil mata kuliah kewirausahaan misalnya, walaupun ya sekarang udah jadi mata kuliah wajib ya, kalau dulu kan itu masih mata kuliah kota yang bisa dipilih. Itu bisa membantu kalian misalnya ternyata kalian nantinya mau jadi entrepreneurship, kalian mau menjadi entrepreneur, itu akan sangat membantu. Dan misalnya mata kuliah entrepreneur itu atau wawasan kewirausahaan itu nanti akan membantu kalian ketika kalian mengambil mata kuliah misalnya manajemen media, atau kalian mengambil mata kuliah produksi PR atau penulisan PR, itu kan saling ada keterkaitannya. Oh, kalian jadi tahu kalau udah dapat dasarnya how to be entrepreneur, gimana caranya jadi entrepreneur, gimana cara membangun bisnis. Terus kemudian kalian juga jadi dapat mata kuliah PR. Oh, kalian jadi tahu, oh kalau saya ingin bisnis saya lebih maju, saya bisa tahu positioningnya seperti apa, saya tahu bagaimana berkomunikasi, saya tahu bagaimana create pesan supaya masyarakat itu paham tentang produk saya ataupun jasa saya. Jadi kalian itu sebenarnya sangat-sangat membantu. Selalu ada keterkaitan. Okay.
Terus kalian juga diharapkan nantinya bisa jadi berpikir lebih kritis, karena kalian mendapatkan wawasan bukan hanya dari satu dosen, bukan hanya dari satu prodi, tapi dari berbagai macam prodi lain. Dengan begitu kalian akan bisa terbuka wawasannya, bisa lebih kritis, kalian bisa dapat pemahaman multidisiplin dan lain sebagainya. Dan yang pasti ini akan sangat mengasah kalian dalam menjadi open minded, pandangan kalian jadi terbuka, terus kalian juga bisa bekerja sama lebih baik lagi, karena di kelas kota kalian ketemunya nggak cuma teman-teman kalian aja, tapi kalian juga akan ketemu dengan teman-teman dari prodi lain. Kalian bisa kenal mereka, pacaran juga mungkin sama mereka, kita nggak tahu kan. Tapi intinya seperti itu, kalian akan jadi lebih terbuka, akan lebih banyak temennya bukan cuma teman-teman dari Ilkom aja. Kalian pernah kerja bukan cuma dengan teman-teman dari Ilkom aja, tapi pernah ketemu sama teman-teman teknik sipil, ketemu sama teman-teman psikologi, ketemu sama teman-teman dari DKV misalnya. Siapa tahu ternyata kalian punya ketertarikan yang sama. Nah, itu akan sangat-sangat membantu kalian nanti di masa depan kalian. Terus jadi itu tadi yang saya bahas pertama, konsep kota tuh seperti apa, kenapa sih kita harus ambil kelas kota. Nah, sebenarnya kalau kita lihat sekarang kaitkan dengan Merdeka Belajar, nanti juga saya akan bikin video sendiri sih tentang Merdeka Belajar. Ini kan sebenarnya nafasnya jadi sama dengan Merdeka Belajar, bahwa kita itu bisa mengambil mata kuliah dari prodi lain. Nah, UPJ udah mulai duluan, jadi sebenarnya ini adalah sesuatu yang Merdeka Belajar itu bukan sesuatu yang baru lagi justru buat kalian nantinya. Nah, di video ini saya khusus akan terutama menjelaskan mata kuliah kota terkait untuk anak-anak yang menggunakan kurikulum 2019 ya. Nah, kalau nanti ada anak-anak 2015, yaitu angkatan 2015 sampai 2018 yang nonton video ini, mungkin ada beberapa hal yang harus kalian sesuaikan. Oke, yang mengambil kurikulum 2019 itu adalah anak-anak atau angkatan yang masuk kuliah dari tahun 2019, 2020 sampai nanti di tahun 2023. Jadi video ini masih bisa kalian tonton sampai tahun 2023 nanti kalau memang tidak ada perubahan dalam sistem. Nah, jadi ini seperti ini. Di UPJ itu kan ada 10 prodi. Nah, 10 prodi ini ada terbagi menjadi 5 rumpun. Yang pertama ada yang namanya rumpun Urban Development. Urban Development ini terdiri dari 2 prodi, yaitu arsitektur dan teknik sipil. Yang kedua ada yang namanya Urban Growth, di mana prodi di dalamnya adalah akuntansi dan manajemen. Lalu ada Urban Society, ya di mana di dalamnya itu ada psikologi dan ilmu komunikasi. Lalu Urban Culture, DKV dan DP, dan yang terakhir adalah Urban in the Future, yaitu ada Prodisif dan Informatika. Nah, kalau anak-anak angkatan 2015 sampai 2018 itu wajib mengambil masing-masing satu mata kuliah dari kelima rumpun itu ditambah satu rumpun bebas. Jadi harus ambil 5 mata kuliah, lalu satunya bebas. Jadi misalnya nih kalian suka dengan mata kuliah di DKV, maka kalian boleh ambil di DKV 2 kali, misalnya seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalnya kalian angkatan 2019, 2020 sampai nanti 2035, karena kalian mengambil kalian itu masuk dalam kurikulum 2019, ini agak sedikit beda. Jadi, 2 urban itu sudah masuk ke dalam mata kuliah wajib kalian. Ya. Jadi misalnya yang urban development, arsitektur, dan teknik sipil kalian gak usah ambil kelas kota lagi, karena mata kuliah kotanya yaitu sustainable development atau pembangunan berkelanjutan itu sudah masuk menjadi mata kuliah wajib. Oke. Lalu ada lagi misalnya urban growth, yaitu dari akuntansi dan manajemen. Nggak perlu ambil lagi. Kenapa? Karena kalian sudah mempelajari wawasan kewirausahaan dan kewirausahaan dasar. Itu sudah ada di dalam mata kuliah wajib kalian. Jadi udah aman nih, dua urban udah diambil, 2 rumpun urban udah diambil. Jadi yang wajib kalian ambil untuk angkatan 2019 ke bawah 20 dan selanjutnya itu hanya tinggal 3 lagi. Yaitu yang pertama adalah dari Urban Society, yaitu mau nggak mau kalian harus ambil psikologi. Yang kedua adalah Urban Culture, itu mau nggak mau kalian harus ambil dari
prodi DP atau DKV. Salah satu saja, nggak usah dua-duanya, oke? Dan yang ketiga, kalian harus ambil dari Urban and the Future, yaitu dari prodi Sistem Informasi atau dari prodi Informatika. Ini juga sama, kalian cukup pilih salah satu aja, oke? Nah, semoga sampai sini udah paham dulu ya. Jadi intinya kalau angkatan 2019 sampai 2023 nantinya yang harus kalian ambil ada 3 urban, yaitu urban society, yaitu psikologi. Yang kedua urban culture, yaitu kalian harus ambil di salah satu di antara DP atau DKV. Dan yang ketiga adalah urban and the future. Kalian harus ambil salah satu dari sistem informasi atau informatika. Oke. Nah, ketentuan untuk kalian bisa mengambil ke kota itu seperti apa? Yang pasti tadi ya, kalian harus pahami rumpun-rumputnya. Jangan sampai kalian misalnya nanti kalian harus hafal sendiri ya, harus ingat kalian udah ambil rumpun apa. Jangan misalnya semester ini ambil psikologi, semester depan males belajar DP, DKV, maunya psikologi aja soalnya aku suka psikologi, ambil lagi. Nggak perlu, percuma, karena itu nanti tidak akan dihitung. Mungkin SKS-nya dihitung, kalian nanti SKS-nya pada saat lulus lebih dari 144, tapi itu tidak bisa menjadikan syarat lulus kalian gitu. Tetap harus mengambil rumpun lain. Jadi pastikan kalian hanya mengambil satu dari setiap rumpun yang tadi sudah saya sebutkan. Lalu yang kedua, perhatikan jumlah SKS mata kuliah yang kalian pilih. Jadi setiap semester itu akan ada beberapa mata kuliah yang ditawarkan dari masing-masing prodi. Perhatikan jumlah SKS-nya. Nah, khusus untuk anak Ilkom, ingat ya, ini khusus untuk anak Ilkom angkatan 2019 ke bawah, kalian hanya bisa mengambil satu kali mata kuliah yang jumlah SKS-nya adalah 2 dan 2 kali mata kuliah yang jumlah SKS-nya adalah 3. Jangan pernah mengambil mata kuliah yang semuanya 2 SKS, karena nanti SKS lulus kalian nggak cukup. Ujung-ujungnya kalian harus mengambil kota lagi, atau kalian harus mengambil mata kuliah pilihan, atau ya apapun itulah supaya jumlah SKS lulus kalian nanti lebih dari sama dengan atau lebih dari 144. Jadi ingat ya, kalian harus memastikan dan harus ingat jumlah SKS dari mata kuliah kota yang kalian ambil. Hanya boleh satu kali mengambil mata kuliah kota yang jumlahnya 2 SKS, dan boleh 2 kali mengambil mata kuliah yang jumlahnya 3 SKS. Oke, jadi misalnya semester ini kalian mengambil mata kuliah psikologi 2 SKS. Oke, maka di semester-semester berikutnya ketika kalian mengambil kota, tidak boleh lagi mengambil mata kuliah yang 2 SKS lagi. Misalnya, kalian ngambil mata kuliah dari sistem informasi dan ternyata jumlah SKS-nya hanya 2. Itu kalau bisa dihindari. Cari mata kuliah yang jumlah SKS-nya 3. Gitu ya. Semoga paham sampai sini. Lalu, gimana sih Kak saya menentukan saya bisa ngambil kota atau enggak? Kalian harus memastikan IPS kalian atau indeks prestasi semester kalian itu baik. Semakin tinggi IPS kalian, itu maka semakin banyak jumlah SKS yang bisa kalian ambil. Kalau misalnya jumlah SKS kalian misalnya nih, IPK kalian di atas 3,5, maka kalian bisa mengambil full 24 SKS. Kalau di semester depan, kalian misalnya jumlah SKS total di prodi adalah 21, maka kalian bisa mengambil satu mata kuliah kota yang jumlahnya 3 SKS. Jadi full nih 24 SKS. Tapi kalau misalnya kalian ternyata IPK-nya itu cuma 2,75 misalnya, terus ada C-nya. Kemudian jadi kalian cuma dikasih jatahnya hanya 22 SKS. Bisa nggak saya ambil kota, Kak? Kalau misalnya mata kuliah prodinya 21 SKS, berarti nggak bisa. Tapi kalau mata kuliah prodinya misalnya 20 SKS, bisa aja selama kota yang kalian ambil itu jumlahnya 2 SKS. Tapi tadi ingat, hanya boleh satu kali mengambil mata kuliah yang jumlahnya 2 SKS. Ya, jadi gitu. Kak, misalnya ternyata saya cuma dikasih 20 SKS jatahnya semester ini. Bisa nggak sih saya tetap ambil kelas kota? Bisa-bisa aja, tapi saran saya utamakan mata kuliah prodi atau mata kuliah umum kalian, karena
Mata kuliah-mata kuliah tersebut itu biasanya menjadi prasyarat untuk mata kuliah semester berikutnya. Jadi kalau misalnya nih kalian tidak mengambil semester 2 nih misalnya, kalian bela-belain ambil kota karena SKS-nya kurang, lalu kalian tidak mengambil mata kuliah komunikasi massa misalnya. Padahal dosen PA pasti nggak ngizinin sih. Tapi misalnya aja nih kalian aku nggak mau ambil komunikasi massa soalnya nanti yang ngajar Kabias misalnya. Aku nggak mau ketemu Kabias. Oke, bisa aja kalian nggak ambil, tapi di semester berikutnya kalian nggak akan bisa ambil mata kuliah komunikasi antar budaya. Karena komunikasi massa itu merupakan prasyarat untuk mata kuliah komunikasi antar budaya. Jadi gitu. Jadi kalian harus memastikan bahwa yang kalian utamakan adalah mata kuliah prodi dan mata kuliah umum dulu. Kalau memang jumlah SKS kalian tidak mencukupi. Tapi kalau misalnya cukup, silahkan mau ambil 1 kota, 2 kota, 3 kota sekaligus. Kalau bisa, ya kenapa enggak gitu kan, jadi kalian lebih cepat selesai. Nah, kira-kira seperti itu ketentuannya. Berikutnya, saya akan kasih tahu gimana cara ngambilnya. Oke, cara ngambil kota itu ada 2 kali kesempatan kalian untuk mengambil di setiap semester. Jadi gini, pengambilan mata kuliah itu akan selalu dilakukan sebenarnya pada saat pengisian BRS. Oke. Nah, untuk di semester genap, pengisian BRS itu nanti akan dilakukan di bulan Januari. Nah, sebelum bulan Januari, which is bulan Desember ini, sebenarnya mulai minggu depan ya, tanggal 14 sampai tanggal 18, kalian sudah bisa melakukan booking kota. Tapi untuk booking kota di minggu depan itu hanya boleh membooking 1 mata kuliah kota. Nah, mata kuliah kota itu kan sudah diumumkan oleh LSE. Mana-mana saja mata kuliah kota yang akan dibuka di semester genap. Nah, kalian bisa cek di situ mata kuliahnya apa aja. Nah, terus saya mau nentuinnya gimana ya? Saya ambil apa ya? Diskusikan dengan dosen PA kalian. Kalian punya dosen PA, diskusikan dengan dosen PA kalian. Mbak, saya ambil mata kuliah kota apa ya? Yang saya booking apa ya? Nah, kalau kalian masih semester 2, sekarang masih semester 1, nanti semester 2, kesempatan kalian untuk mengambil kota itu sebenarnya masih terbuka bebas. Jadi kalian bisa ambil tadi tuh, mau ambil psikologi, mau ambil DP atau DKV, atau kalian mau ngambil sistem informasi atau informatika. Itu silakan aja kalian pilih. Nanti tinggal lihat apa sih namanya, jumlah SKS, ataupun kalian bisa lihat minat kalian, mata kuliahnya gimana. Misalnya, wah ternyata di psikologi ada yang namanya psikologi komunitas nih semester depan. Aku suka bergabung di komunitas, kayaknya tertarik deh. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu pilihan kalian. Tapi kalau misalnya kalian bingung ya bisa-bisa aja kan bebas pilih. Kalian juga selain tanya sama dosen PA, kalian juga bisa diskusi dengan senior kalian. Tanya sama mereka, Kak, mata kuliah yang menyenangkan apa ya? Mata kuliah yang diikutinnya misalnya mudah apa ya? Itu kalian bisa dapat tuh bocoran dari senior-senior kalian. Bukan berarti mata kuliah yang gampang lulus ya. Nggak ada mata kuliah yang gampang lulus kalau kalian nggak mau usaha. Intinya gitu. Jadi kalian bisa diskusi juga sama senior kalian, sama kakak-kakak hima misalnya. Mau sama dosen PA juga boleh. Mata kuliah apa ya yang sekiranya bisa diambil. Itu yang pertama. Jadi kalian bisa booking dulu semester ini, di minggu depan ini untuk 1 mata kuliah yang bisa kalian ambil. Oke. Terus yang kedua, Kak, saya lupa booking misalnya, atau Kak saya nggak kebagian karena ternyata semua sudah mengisi dan saya nggak kebagian prodi yang harus kita ambil. Jadi misalnya yang tersisa cuma dari prodi arsitektur misalnya, sedangkan saya nggak perlu ambil arsitektur kan Kak, misalnya gitu. Gimana caranya? Oke, kamu bisa tetap mengambil lagi nanti, tapi pada saat pengisian BRS di bulan Januari. Jadi kalau misalnya minggu depan nggak kebagian, atau misalnya kalian lupa, itu salah kalian sendiri, kalian tetap bisa mengambil lagi nanti pada saat pengisian BRS. Jadi tujuan booking minggu depan itu sebenarnya terutama untuk memperkirakan cukup atau enggak sih kebutuhan kelas kotanya. Kalau misalnya ternyata banyak yang belum kebagian, maka nanti akan dibuka lagi kuotanya, tambahannya pada saat pengisian BRS. Nah, yang perlu diingat kalau mengisi BRS-nya pada saat
mengisi kuotanya pada saat pengisian BRS di bulan Januari, maka itu hanya 2 hari, di hari Kamis dan di hari Jumat. Kalau sekarang kan bisa dari tanggal 14 sampai 18 ya, jadi waktunya agak sedikit panjang. Kalau misalnya nanti hanya 2 hari aja. Nah, pastiin jadi kalian nanti udah tahu mau mengambil apa, karena biasanya agak rebutan juga. Oke. Nah, terus misalnya gini, Kak, ternyata saya udah booking nih 1. Nah, terus masih cukup SKS saya dapat SKS-nya full 24, dan semester ini di prodi misalnya untuk angkatan seperti angkatan 2019 misalnya, masih cukup nih Kak, saya bisa nggak ambil 2? Bisa. Jadi kan kamu booking dulu semester ini, di minggu ini, mata kuliah kota apa yang kamu belum ambil, sudah di booking, nanti kamu tinggal verifikasi kan pada saat pengisian BRS. Nah, terus misalnya kamu ambil lagi, silahkan kamu bisa ambil di pada saat pengisian BRS nanti gitu, nambah lagi 1 lagi, dengan catatan SKS-nya cukup dan dosen PA kamu setuju kamu mengambil 2 mata kuliah kota tersebut. Oke? Nah, itu kalau misalnya SKS-nya mencukupi ya. Pastikan, dan gini, kalau kalian ngambil lagi pada saat pengisian BRS, pastikan dosen PA kalian tahu. Jadi nanti dia bisa verifikasi. Jangan sampai banyak banget kejadian ngisi BRS lalu udah ngisi kuota juga, udah di approve semua nih sama dosennya, tiba-tiba di hari Jumat, di hari Jumat, hari terakhir untuk pengisian BRS, kalian baru ngambil lagi nambah kotanya, terus nggak ngomong sama dosen PA. Akhirnya dosen PA nggak verifikasi. Akhirnya apa? Ya nggak bisa kalian ambil gitu. Jadi pastikan setiap kalian mengambil mengisi BRS itu kalian harus verifikasi ke dosen kalian. Oke. Terus biasanya sih saya akan bantu ngecek mana-mana yang belum, tapi saya akan tetap menyerahkan approvalnya pada dosen PA masing-masing, karena dosen PA kalian yang tahu sejarah kalian itu seperti apa. Jadi saya nggak mau misalnya kalian udah ambil psikologi, ambil lagi psikologi gitu kan, sayang soalnya. Nah, terus itu tadi Kak kalau SKS-nya cukup atau masih berlebih. Tapi kalau misalnya ternyata saya udah booking 3 SKS. Lalu ternyata semester ini saya cuma dapat jatah 22 SKS. Sedangkan misalnya mata kuliah prodi aja udah 20 SKS. Jadi sebenarnya saya nggak cukup nih, karena 20 ditambah 3 SKS kan 23. Sedangkan SKS jatah kalian hanya 22 misalnya. Gimana caranya? Saya jadi nggak bisa ngambil mata kuliah prodi nih Kak. Oke, ya udah, kota yang sudah kalian booking itu bisa di-cancel. Siapa yang bisa cancel? Dosen PA kalian. Kapan dosen PA kalian bisa cancel? Pada saat pengisian BRS. Jadi, sekali lagi diskusi dengan yang baik dengan dosen PA kalian. Mbak Suci, Mbak Hana, Mbak Fatia, Mbak Reni, ini jumlah SKS saya semester ini jatahnya. Kayaknya nggak cukup deh Mbak, kalau misalnya saya ambil kota, bisa nggak Mbak tolong dibantu kota saya dibatalkan. Itu bisa dilakukan ya. Jadi boleh-boleh aja kota kalian dibatalkan. Nah, kalau sudah dibatalkan, nanti jatahnya itu bisa juga diambil sama teman kalian yang belum mendapatkan kota, sedangkan dia SKS-nya masih berlebih gitu ya. Jadi semoga sampai sini sudah paham. Lalu, kalau misalnya Kak, saya ngambil mata kuliah kota, ternyata saya absennya lebih dari 4 kali, atau ternyata mata kuliahnya susah, atau ya apapun itulah, kan kalian mahasiswa ya, biasa ya, banyak alasannya. Kalau misalnya saya gagal dengan alasan apapun itu gimana ya Kak? Oke, boleh nggak saya ngulang? Boleh, silakan kalian mengulang mata kuliah kota yang misalnya kalian belum lulus. Dengan catatan, boleh kalau mengambil mata kuliah yang berbeda. Jadi, misalnya nih, kalian semester depan akan mengambil, anggap aja ya, kalian akan mengambil sistem basis data, misalnya dari informatika. Kemudian ternyata nggak lulus. Apakah saya harus mengulang mata kuliah yang sama? Nggak harus. Jadi misalnya, mungkin sistem basis data terlalu sulit untuk kalian.
atau misalnya ternyata saya tidak tertarik dengan mata kuliah ini misalnya, oke. Terus kemudian kalian bolos dan lain sebagainya, atau kalian tidak mengerjakan tugas atau nilainya terlalu kecil, akhirnya nggak lulus. Bisa ngulang? Bisa. Boleh mengulang mata kuliah yang sama, boleh mengambil mata kuliah lain. Jadi misalnya, oke, sistem basis data sepertinya sulit untuk saya mau ngambil misalnya saya lupa deh mata kuliah yang lain lah, misalnya dari informatika atau dari itu boleh-boleh aja. Nah, tapi jangan lupa untuk mata kuliah yang gagal itu harus kalian hapus nanti dari transkrip kalian. Cara menghapusnya gimana? Kalian bisa datang ke BP pada saat minggu-minggu pengisian BRS, lalu mengisi form untuk menghapus nilai atau mata kuliah yang gagal tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sampai di sini mudah-mudahan kalian paham mengenai itu kota itu seperti apa, cara ngambilnya gimana. Kalau masih kurang paham, kalian bisa ulang lagi video ini. Nah, setelah ini saya akan kasih contoh gimana caranya mengambil BRS pada saat kalian booking nanti di minggu depan ataupun pada saat kalian mengisi BRS. Saya akan dibantu sama senior kalian yaitu Kak Arti. Oke. Nanti akan ada selingan sedikit, akan langsung dijelaskan oleh Kak Artia. Oke. Oke, teman-teman, sekarang ada Kak Arti yang akan kasih tahu ke kalian gimana caranya kalau misalnya mau booking kota lewat MySispo. Oke, silahkan Kak Arti. Langsung share screen aja Kak Arti. Boleh, aku share screen sekarang. Ini. Udah keluar? Masih loading. Udah. Ya, sudah. Udah ya. Jadi step awal itu masuk ke MySispo, pakai NIM sama passwordnya, jangan lupa sama kodenya juga. Nanti bakalan muncul ke page ini. Selamat datang. Kalian bisa langsung aja ke kolom yang di kiri atas ini ada tulisan kota, terus klik booking BRS kota. Oh ini kalau misalkan nanti booking ini bakalan kosong nih yang hari Senin ini karena aku lagi ngambil kota ya. Nanti ambil aja di sini. Nanti ada tulisannya di sini apa namanya booking mata kuliah kota gitu. Terus nanti kalian klik bakalan muncul page baru isinya pilihan-pilihan matkul kota yang tersedia buat semester depan yang bakalan diambil itu. Nanti kalian klik aja cari hari sama tanggal, cari hari sama mata kuliah dan juga dosen yang udah kalian pilih. Sebelumnya udah dikasih form tuh, bakalan ada mata kuliah apa aja, dosennya siapa, hari sama jamnya hari apa gitu. Nanti kalian klik, nanti bakalan muncul di sini, di page yang ini, bakalan muncul booking yang kota yang udah kalian booking. Kalau misalkan masih belum yakin, kalian bisa ke sini. Mahasiswa di nomor 2 ada borang rencana studi kota. Di situ juga bakalan ada kota yang udah kalian ambil kayak gitu. Oke. Nah, mungkin Kak Arti bisa sharing juga nih ke teman-teman yang mungkin baru pertama kali mau ngambil kota. Kesulitannya apa sih biasanya kalau misalnya mau ngambil kota tuh? Kesulitannya yang pertama pastinya waktu mau bookingnya, karena itu kan berebutan. Slot atau kuota untuk kelasnya itu kan terbatas juga. Ya. Jadi jangan lupa waktunya, kapan harus booking, jamnya juga jangan lupa. Dan jangan lupa juga koneksi internet, karena itu berpengaruh sama kalian bookingnya. Karena kan kalau misalkan internetnya lama, kalian juga bakalan makin lama untuk masuk ke page untuk booking.
Sedangkan booking itu kan harus cepet-cepetan. Jadi kalau misalnya internet kalian lama, takutnya udah keisi atau keduluan sama orang lain, kayak gitu. Oke. Selama ini Kak Arti selalu dapat nggak mata kuliah kota yang mau di booking? Kalau itu, so far sih selalu dapat, cuma 1 kali doang yang aku, 2 kali yang aku nggak dapat mata kuliah yang aku mau, karena udah keduluan sama orang, dan di hari-hari berikutnya juga ternyata nggak ada yang cancel gitu. Jadi, tapi tetap aja aku ngambil mata kuliah kota yang emang harus aku ambil biar agak numpuk di akhir, kayak gitu sih. Tapi diingat juga walaupun misalkan aku mau ngambil sipil atau arsi. Nah, aku mau ngambil sipil nih yang lebih gampang dibanding arsi. Tapi aku nggak dapet. Aku malah ngambil arsi yang kalau misalkan sekiranya aku tahu aku nggak sanggup, juga aku nggak akan maksain ngambil, karena sayang kalau misalkan aku udah tahu aku nggak sanggup, so aku udah bayar buat SKS dan lain sebagainya, tapi ternyata di tengah jalan aku nggak bisa ngelanjutin gitu. Jadi harus dipikirin lagi ke mata kuliahnya juga. Gitu. Oke, sip. Ada tambahan lagi nggak dari Kak Arti nih? Kira-kira pengalaman ngisi BRS atau ngambil kota atau apapun itu buat teman-teman yang mungkin baru mau ambil? Yang pasti itu sih kan tadi udah dikasih tahu ya, harus tahu dulu mata kuliahnya sebelum kita booking biar nggak bingung, karena kan waktunya mepet, terus lewat sistem juga gitu. Jadi kalau bisa sebelum kita ke page untuk booking itu kita udah tahu mau ngambil matkul apa, dosennya siapa, sama hari apa gitu, biar nggak bentrok juga. Terus yang kedua itu tanya sama teman-teman atau senior yang udah pernah ngambil mata kuliah itu, biar tahu kira-kira kamu bisa apa enggak, sanggup apa enggak, terus dosennya tuh kayak gimana. Soalnya kan balik lagi, mata kuliah kota kan bukan mata kuliah biasa yang kita ambil. Maksudnya mata kuliahnya beda kan, konsentrasinya beda. Jadi nggak bisa ngasal juga, sedangkan kita harus tetap lulus mata kuliah kota. Jadi itu harus diingat sih, banyak tanya aja ke senior-seniornya atau ke temen yang udah ngambil. Oke, sip. Oke, Arti boleh stop share screen-nya. Oke. Oke, Kak Arti, makasih banyak ya udah sharing ke teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman jadi terbantu nanti untuk mengisi BRS kota yang akan dibuka tanggal 14 sampai 18 Desember. Jadi mudah-mudahan semuanya nanti lancar. Oke, terima kasih banyak Kak Arti. Iya, sama-sama. Good luck semuanya. Yuk.